Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Budianto. Pada video kali ini, kita akan membahas masalah terkait inklusi, kebutuhan pendidikan khusus, disabilitas, dan pendidikan jasmani. Sebelum membahas lebih lanjut terkait apa itu inklusi, kebutuhan pendidikan khusus, disabilitas, serta kaitannya dengan pendidikan jasmani. Inklusi siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus dan penyandang disabilitas di sekolah-sekolah umum semakin menjadi ciri utama kebijakan nasional dan internasional terhadap pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks pendidikan jasmani, komitmen terhadap inklusi itu sudah diwujudkan oleh negara Inggris, yaitu dalam bentuk pernyataan hukum dalam kurikulum nasional pendidikan jasmani. Kebijakan terkait pendidikan inklusif yang ada di Indonesia itu tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya merunut pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait Sistem Pendidikan Nasional, Bab 4 Pasal 5 Ayat 2, Ayat 3, Ayat 4, dan Pasal 32. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu pasal 10 menyebutkan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Untuk selanjutnya, kita akan membahas secara detail apa itu kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas. Siswa berkebutuhan khusus definisikan kebutuhan pembelajaran berbasis sekolah bagi siswa yang muncul dari berbagai macam kesulitan, termasuk kesulitan kognitif, kemudian kesulitan fisik, kemudian kesulitan sensorik, kesulitan komunikasi, dan dalam berperilaku, serta mereka dianggap berbakat khusus dalam satu atau beberapa hal. Sedangkan inklusi merupakan sebuah pendekatan membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi karakteristik, kondisi fisik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, disabilitas. Jadi, disabilitas ini secara umum itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama kategori medis, yang kedua kategori sosial. Gangguan yang dialami seseorang yang mengakibatkan hilangnya atau terbatasnya fungsi. Itu pengertian dari disabilitas medis. Disabilitas sosial itu cenderung terfokus pada hambatan lingkungan dan sosial yang mengucilkan penyandang disabilitas dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung meremehkan pentingnya disabilitas dalam kehidupan penyandang disabilitas. Ini berdasarkan pendapat Thomas tahun 2003. Pengamatan historis pendidikan siswa berkebutuhan khusus, pendidikan khusus, dan penyandang disabilitas di sekolah-sekolah umum. Undang-Undang Pendidikan tahun 1944, siswa dengan kebutuhan khusus dan disabilitas dimasukkan ke dalam kategori yang ditentukan secara medis, termasuk cacat fisik,
tunanetra, subnormal secara pendidikan. Kemudian, murid-murid dan kecacatan sering ditempatkan di pendidikan khusus atau segregasi dalam kategori kecacatan yang telah ditentukan sebelumnya. Di pertengahan tahun 1960-an, ada program mengembalikan segregasi siswa dengan siswa berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas di sekolah khusus untuk mendorong kemampuan dalam mengakses dan dididik di sekolah-sekolah umum. Kemudian, Undang-Undang Pendidikan tahun 1981 dengan kebutuhan khusus dan disabilitas itu dari sekolah khusus dipindahkan ke sekolah umum. Dengan demikian, mengutamakan pendidikan jasmani. Kemudian berikutnya, komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa semua siswa dengan kebutuhan khusus dan penyandang disabilitas akan dididik di sekolah-sekolah umum. Ini didukung dengan Undang-Undang Kebutuhan Pendidikan Khusus dan Kecacatan, inklusi dan integrasi dalam pendidikan jasmani. Menurut Smith, tahun 2004, dasar pemikiran kebijakan inklusi di NCPI bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pendidikan jasmani. Evan dan Lan tahun 2002 menyimpulkan bahwa inklusi bagi semua siswa dengan siswa berkebutuhan khusus dan penyandang cacat adalah idealis dan tidak realistis, dan secara lebih spesifik sangat sulit bagi beberapa siswa yang memiliki kesulitan yang parah yang tidak mudah diakomodasi di sekolah umum. Pembahasan berikutnya, pertanyaan terkait apakah siswa dengan berbagai jenis kebutuhan pendidikan khusus dan kecacatan lebih mudah diikutsertakan dalam pendidikan jasmani. Jadi, menurut Garner dan Dewar Davis tahun 2001 menyebutkan bahwa kemampuan guru untuk mengikut sertakan siswa dengan siswa berkebutuhan khusus dan penyandang cacat seringkali dipengaruhi oleh jenis kebutuhan khusus dari siswa-siswa tersebut, olahraga, dan aktivitas jasmani dalam kurikulum nasional pendidikan jasmani untuk siswa berkebutuhan khusus penyandang disabilitas. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Morley dan kawan-kawan 2003 menyatakan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus dan penyandang disabilitas dapat diikutsertakan dalam pendidikan jasmani umum dan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam konteks pembelajaran yang sama dengan teman sebayanya yang dianggap lebih mampu. Kemudian, Smith juga berpendapat bahwa paling sulit untuk mengikutsertakan siswa penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus dalam permainan beregu, kecuali mengembangkan keterampilan, kebugaran. Namun pada permainan yang sebenarnya tidak banyak yang bisa dilakukan. Siswa dengan kebutuhan khusus dan penyandang disabilitas itu lebih mungkin untuk diikutsertakan secara penuh dalam aktivitas fisik, di mana mereka dapat bergerak dengan cara yang sesuai dengan kemampuan fisik mereka sendiri, dan di mana mereka lebih dapat mengontrol intensitas dan durasi gerakan tersebut daripada olahraga beregu yang lebih rumit. Pelatihan guru awal dan pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi peningkatan ketersediaan pelatihan yang difokuskan secara khusus untuk mempersiapkan guru-guru dalam memenuhi beragam kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, dan pentingnya pelatihan yang berdampak pada pendidikan jasmani yang dialami siswa. Peran pendukung dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani
untuk siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas. Dalam hal ini, kita harus menjalin komunikasi dengan profesional lainnya seperti lembaga SLB yang berada di lingkungan sekitar ketika kita mengalami kesulitan dalam menangani dan melakukan pembelajaran terkait siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas. Selain itu, kita juga bisa berkomunikasi dengan guru pamong yang ditunjuk langsung sebagai pamong untuk sekolah inklusi. Berikutnya, isu mengenai menilai siswa dengan kebutuhan khusus dan kecacatan dalam pendidikan jasmani. Dalam pelaksanaan penilaian pendidikan jasmani bagi siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas, dalam hal ini kita tidak boleh menyamaratakan standar penilaian antara peserta didik normal dengan peserta didik berkebutuhan khusus dan disabilitas. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan penjas, penerapan kurikulum menggunakan prinsip fleksibilitas sehingga bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik. Dalam hal ini, prinsip adaptasi yang dimaksud yaitu terkait penyesuaian kurikulum, instruksional, serta lingkungan belajar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Pengalaman pendidikan jasmani siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas. Menurut Fitzgerald dan Gureli tahun 2003, siswa berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas memang berpartisipasi dalam beberapa kegiatan di NCPE. Guru-guru menganggap status jenis kegiatan yang mereka ikuti lebih rendah dibandingkan dengan siswa lain di kelas. Perbedaan status yang dirasakan serta pengalaman mereka dalam pendidikan jasmani dengan keterlibatan kegiatan yang berbeda-beda selama pelajaran. Murid dengan siswa berkebutuhan khusus dan penyandang cacat membandingkan kemampuan fisik dan posisi mereka dalam kelompok dengan murid lain yang ada di kelas, yaitu murid tanpa berkebutuhan khusus dan penyandang cacat. Mereka menyatat khususnya bagaimana hal yang dapat menyebabkan terbatasnya keterlibatan mereka, bahkan pengucilan mereka dari penjas dan permainan beregu seperti rugby, bola basket. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu bahwa di Indonesia kebijakan terkait pendidikan inklusi dan disabilitas sudah diatur oleh undang-undang. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, maka kita sebagai guru pendidikan jasmani harus mampu mengembangkan profesionalisme kita, yaitu terkait mengikuti berbagai pelatihan, baik pelatihan mandiri maupun pelatihan yang sudah terprogram, guna mendukung proses pembelajaran yang kita lakukan di sekolah, khususnya untuk penanganan dan pelaksanaan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus dan disabilitas. Baiklah, sekian materi terkait pendidikan khusus, pendidikan siswa berkebutuhan khusus, disabilitas, dalam hal kaitannya dengan pendidikan jasmani. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Baik, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.